Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung di Radio WLC. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander, dimanapun para pendengar mendengarkan kami, baik melalui radio gelombang pendek atau Anda baru saja menemukan situs web kami, atau Anda sedang mendengarkan kami di YouTube. Saya ingin menyampaikan bahwa kami senang Anda telah bergabung dengan siaran ini. Ya, hari ini Doni akan berbicara tentang Galileo. Saya? Ya, begitulah. Apa Anda tahu bahwa sebenarnya penemu teleskop adalah bukan Galileo? Jadi mengapa kita diajarkan seperti itu di sekolah? Saya tidak tahu, tapi penemu pertama teleskop sebenarnya adalah seorang pria keturunan Jerman Belanda bernama Hans Lippershey. Dia adalah seorang pembuat lensa. Jadi sangat masuk akal bahwa dia juga mencari tahu apa yang bisa dilakukan dengan setiap jenis lensa yang dia buat. Nah, Galileo kemudian meningkatkan fungsinya. Dan karena kemajuan dari teleskop ini, kita menjadi tahu banyak hal hari ini. Jadi, selama ini kita menerima begitu saja pengetahuan yang orang-orang di masa lalu tidak pernah tahu, Doni. Iya, saya ingat dia menemukan 4 buah bulan Jupiter. Dan hari ini, kita tahu bahwa Jupiter memiliki, saya tidak tahu pasti, tapi sepertinya 69 atau 79 buah bulan. Tapi Galileo adalah orang pertama yang melihat 4 buah bulan Jupiter yang terbesar. Iya, yang saya tahu dia juga menemukan bahwa permukaan bulan itu kasar. Jadi bulan itu ada bentuk geografisnya. Iya, begitulah. Itu adalah sebuah penemuan. Nah, bagaimana Anda bisa tahu jika Anda tidak memiliki teleskop? Orang-orang sebelum Galileo mengira permukaan bulan itu halus. Tetapi dengan adanya teleskop, permukaan bulan menjadi lebih fokus. Mereka bisa melihat banyak hal, mempelajari banyak hal yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Dan itulah topik yang saya ingin Anda bagikan pada hari ini, Doni. Minggu lalu, Anda memberitahu saya bahwa Anda telah menghabiskan beberapa waktu mempelajari kitab Yesaya dan menemukan sebuah pasal di sana yang menjelaskan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Iya. Pasal ini memberikan detail semacam teleskop yang memberikan fokus yang lebih besar dengan cara yang baru. Oh iya, seperti bola lampu yang menyala di tengah kegelapan. Bisa juga dikatakan serupa dengan teleskop yang membuat kita mampu melihat fokus yang lebih dekat. Sehingga Anda dapat melihat detail yang tidak pernah Anda ketahui sebelumnya. Ya, pasal ini sangat menarik. Itu ada di kitab Yesaya pasal 24, dan bagian ini benar-benar memperbesar fokus dari nubuatan yang ada di dalam kitab Wahyu. Oke, Doni. Saya pernah mendengar seorang sarjana perjanjian baru pernah berkata bahwa semua kitab dalam Alkitab bermuara pada kitab Wahyu. Kitab Kejadian memiliki tema yang Anda temukan digenapi dalam kitab Wahyu. Kitab Keluaran, kitab Rut, kitab Ratapan. Sebut yang mana saja, dan Anda akan menemukan gemahnya dalam kitab Wahyu. Itu menarik. Nah, itu tentu berlaku untuk kitab Yesaya pasal 24 juga, atau dengan menggunakan analogi Anda. Bagian ini seperti memperlihatkan detail dengan fokus yang lebih tajam, sama seperti saat kita mengarahkan teleskop pada sesuatu. Benar. Baik, mari kita buka kitab Yesaya pasal 24. Setelah Anda mendapatkannya, Anda menampilkan di monitor Anda. Bagus. Buka satu aplikasi lagi dan tampilkan keduanya dalam satu layar. Untuk yang kedua ini, buka kitab Wahyu pasal 8, 9, dan pasal 16 juga. Oke. Kita akan melihat kedua kitab ini secara bersamaan. Baiklah, sekarang keduanya sudah tampil nih. Ya, ada 23 ayat dalam kitab Yesaya pasal 24. Jadi tidak terlalu panjang. Oke, kita langsung bahas saja ya. Tolong baca ayat 1-4. Sesungguhnya Yahwa akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya. Sebab Yahwalah yang mengucapkan firman ini.
Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Inilah yang dibahas di dalam kitab Yesaya pasal 24. Yahwa, nama pribadi dari Tuhan, akan menanduskan dan menghancurkan bumi. Nah, saya mencari kata yang diartikan menghancurkan di sini. Dan ternyata, kata ini berasal dari kata Ibrani balok. Kata ini hanya digunakan 2 kali dalam kitab suci. Dan kata ini pada dasarnya berarti memusnahkan. Ya, itu sebuah kata yang kuat. Definisi memusnahkan adalah mereduksi menjadi tidak ada, menghancurkan keberadaan sesuatu, menghancurkan bentuk atau sifat khas yang khusus, sehingga hal yang khusus itu menjadi hilang. Ya, intinya adalah mereduksi hingga hilang. Dan ini masuk akal. Dengarkan, saya akan membaca kitab Wahyu pasal 21 ayat 1. Di sini dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Yohanes mengatakan bahwa setelah Yahusua kembali, langit baru dan bumi baru akan dibuat, karena yang pertama telah berlalu. Sekarang kita tahu bahwa ketika Yahusua kembali, dia tidak akan kembali ke surga. Sebaliknya, dia akan mendirikan kerajaan Yahwa di bumi. Yahwa akan membuat bumi yang baru supaya orang-orang dapat tinggal di sana, karena langit dan bumi yang pertama telah dihancurkan. Baik, tunggu Doni. Ya. Saya ingin menyela sebentar. Para pendengar, jika Anda melewatkan program kami yang membahas tentang hal ini, Anda masih dapat mendengarkannya di situs web kami atau di YouTube. Cari saja episode radio yang berjudul Kerajaan 1000 Tahun, di surga atau di bumi. Ada lagi satu episode yang saya sukai. Episode itu berjudul Kemahnya di Antara Manusia. Rahasia Kerinduan Hati Bapa. Ya, itu juga bagus. Baik Doni, saya perhatikan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1, Yohanes mengatakan bahwa tidak ada lagi laut. Iya benar. Dalam nubuatan, laut adalah simbol dari orang yang banyak, khususnya para pemberontak. Inilah sebabnya mengapa Daniel dan Yohanes melihat binatang, yang merupakan simbol kekuatan geopolitik yang muncul dari dalam laut. Yohanes tidak melihat lagi laut, karena selama penghancuran bumi telah terjadi banyak korban jiwa. Itulah yang baru saja Anda baca dalam kitab Yesaya pasal 24 ayat 2. Supaya lebih jelas, tolong baca sekali lagi Mario. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Dengan kata lain, kehidupan semua orang di bumi akan terpengaruh. Tentu saja, Yahwa akan melindungi umatnya, tetapi situasi kehidupan akan menjadi sulit, sangat keras. Ya, tentu saja. Kita sedang berbicara tentang akhir zaman, Doni. Baik, Mario silakan baca ayat 5 dan 6. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar hukum, mengubah ketetapan, dan melanggar perjanjian abadi. Sebab itu, sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu, penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Ada banyak informasi yang dikemas dalam 2 ayat kecil ini. Dan hal yang benar-benar penting di sini adalah adanya penjelasan mengapa bumi dihancurkan. Karena mereka telah melanggar hukum, mengubah ketetapan, melanggar perjanjian abadi. Benar. Sehingga inilah sebabnya sumpah serapah akan memakan bumi. Hukum yang telah dilanggar adalah hukum Yahwa. Dengan melakukan itu maka perjanjian abadi itu pun menjadi dilanggar. Oke, saya ingin memperjelas Doni. Apa yang dimaksud dengan perjanjian abadi? Sebuah perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang sah antara dua pihak. Kehidupan kekal selalu bergantung pada ketaatan pada firman Yahwa. Taat dan hidup, tidak taat dan mati. Ya, benar. Masalahnya adalah ketika dosa memasuki dunia, umat manusia secara keseluruhan telah kehilangan kemampuan untuk mematuhi hukum ilahi. Kita dilahirkan dengan membawa sifat yang berdosa. Tidak mungkin ada di antara kita yang bisa memelihara hukum itu dengan sempurna. Tidak mungkin. Jadi, Bapa mengadakan sebuah hubungan perjanjian dengan umat manusia di mana Dia berjanji untuk menyediakan juru selamat yang akan menjalani kehidupan ketaatan yang sempurna pada hukum ilahi. Kemudian, setelah mati bagi dosa-dosa umat manusia, kebenaran atau perbuatan benar dari Sang Juru Selamat dapat diperhitungkan untuk menutupi catatan dosa dari semua orang yang dengan iman menerima karunia keselamatan itu. Ini secara harfiah adalah kabar baik dari Injil. Inilah kebenaran oleh iman. Ya, itu diringkas dengan sempurna dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, Doni. Di situ dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Yahwa ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yahusua Tuhan kita. Ya, benar Mario. Oke, tolong jelaskan lebih jauh tentang perjanjian abadi ini, Doni. Mari kita perjelas hal ini, karena kebanyakan orang Kristen, seperti yang Anda tahu, mengatakan bahwa hukum itu telah dipakukan di kayu salib. Atau dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa hukum itu telah digenapi di kayu salib. Saya tahu,
Dan membuat orang-orang mempercayai hal ini telah menjadi salah satu kemenangan terbesar setan. Setan telah membuat orang-orang meyakini salah satu dari dua posisi yang ekstrim berikut. Dia membuat orang-orang meyakini bahwa hukum telah dipakukan di kayu salib, sehingga mereka tidak lagi harus mematuhinya. Atau dia membuat mereka terikat dengan legalisme, dengan mencoba melalui upaya keras mereka sendiri dalam penyangkalan diri untuk menjalani kehidupan yang benar. Dan kedua sikap ekstrim ini adalah salah. Dan keduanya pasti akan gagal. Baik Mario, mari kita lihat Kitab Keluaran pasal 19. Oke. Bagian ini menceritakan saat di mana orang-orang Israel datang ke Gunung Sinai 3 bulan setelah mereka meninggalkan Mesir. Oke, tolong bacakan dari ayat baca ayat 3 sampai ayat 6 Mario. Baik, di sini dikatakan, lalu naiklah Musa menghadap Elohim, dan Yahwa berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi, itulah yang dilakukan Musa. Ayat 8, apa tanggapan orang-orang itu? Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Yahwa akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Yahwa. Yahwa kemudian memberitahu Musa bahwa mereka semua harus bersiap-siap. Karena dalam 3 hari dia akan turun di Gunung Sinai. Jadi, itulah yang terjadi. 10 perintah diberikan dan ketika Anda membacanya sesuai dengan konteksnya, maka terlihat jelas bahwa Yahwa bermaksud untuk membicarakan secara langsung semua hukum-hukumnya. Tetapi orang-orang sangat ketakutan dan mereka tidak sanggup bertahan. Iya, saya ingat bagian itu, Doni. Mereka memberitahu Musa, engkaulah berbicara dengan kami, biarkan Yahwa memberitahu engkau apa yang akan dia lakukan, lalu kemudian beritahukan kepada kami. Tapi kami tidak mau mendengar Yahwa secara langsung. Itu terlalu menakutkan. Ya, itu benar Mario. Jadi Musa mendengar permintaan mereka. Oke, Mario tolong bacakan Kitab Keluaran pasal 24 dan baca ayat 3 sampai 8. Baiklah, di sini dikatakan, lalu datanglah Musa memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Yahwa dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Yahwa itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Yahwa itu. Orang-orang Israel sangat senang berjanji, ya kan? Iya. Mereka berkata, semua yang Yahwa katakan akan kami lakukan. Iya, mereka belum sadar bahwa tidak ada orang berdosa yang dapat memelihara hukum itu. Oke, baca ayat 7 dan 8 sekarang Mario. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Yahwa akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahwa dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Baik, sekarang sebelum ada yang berkata, lihat, hukum pengorbanan yang ada di situ telah diselesaikan di kayu salib. Mario dan para pendengar, Anda perlu menyadari bahwa begitulah cara perjanjian hukum diformalkan pada masa itu. Darah ditumpahkan. Itu adalah cara untuk mengatakan bahwa darah saya akan ditumpahkan seperti ini jika saya melanggar perjanjian hukum kita. Wow, itu menarik. Kita tahu, tentu saja, hal yang belum disadari oleh orang-orang Israel adalah bahwa orang berdosa tidak mungkin dapat mematuhi hukum ilahi. Jadi, ini tidak berarti bahwa hukum ini telah dihapuskan atau dipenuhi di kayu salib. Tapi ini berarti bahwa untuk dapat dianggap sebagai pemelihara hukum, kita harus menerima kebenaran Kristus melalui iman. Iya, benar. Nah, saya jadi teringat bahwa kita senang membagi atau mengkategorikan hukum Yahwa. Kita berbicara tentang hukum moral, hukum pengorbanan, hukum sains, hukum fisika, dan lain-lain, Doni. Tetapi sebagai pencipta, Yahwa adalah pemberi semua hukum-hukum itu. Hukumnya lah yang menjaga keseimbangan dan kelancaran ciptaannya. Jadi, memisahkan sebagian dari hukumnya dan mengatakan satu bagian dari hukumnya tidak lagi mengikat adalah sebuah tindakan yang cukup lancang. Ya kan? Kebahagiaan semua ciptaan tergantung pada kesediaan setiap orang dan setiap hal dalam mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta demi kebahagiaan kita. Iya, benar. Itu sebuah sudut pandang yang bagus, Mario. Kita harus selalu ingat bahwa setan adalah si pemberontak besar. Setan belajar untuk membuat orang-orang melanggar hukum Yahwa. Oke, saya ingin Anda melihat sebuah ayat yang sering kita abaikan, tetapi ketika Anda membacanya sesuai konteksnya,
maka sangat jelas bahwa hukum Yahwa masih mengikat. Nah Mario, tolong buka kitab Maleakhi pasal 4. Oke. Sebenarnya ini adalah nubuatan bahwa hukum Yahwa akan dipulihkan di masa depan. Kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Oke, Mario sudah dapat? Iya. Ya, silakan dibacakan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Yahwa yang besar dan dahsyat itu. Maka dia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Memukul bumi sehingga musnah. Tentu saja, adalah hal yang digambarkan di dalam kitab Yesaya pasal 24, di mana disebutkan bahwa bumi akan dihancurkan karena ketidaktaatan. Oke, Mario tolong buka kitab Matius pasal 17. Bangsa Israel sangat menyadari nubuatan ini. Karena kitab Maleakhi pasal 4 itulah mereka percaya bahwa Elia atau Elias dalam bahasa Yunani akan kembali untuk mengumumkan kedatangan Sang Mesias. Bahkan para murid pun percaya akan hal ini. Ya, saya ingat itu, Doni. Setelah peristiwa di Gunung Transfigurasi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes pun menjadi bingung. Ya, benar. Dan itu ada di kitab Matius pasal 17. Nah, bacalah ayat 10 untuk kita, Mario. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Nah, jawaban yang Yahusua berikan sangat penting untuk kita perhatikan. Baca ayat 11-13 dan saya ingin Anda memperhatikan bahwa ada dua bentuk kata kerja yang digunakan di sini. Dia berbicara tentang Elia baik dalam bentuk future atau masa depan maupun dalam bentuk past atau lampau. Nah, silakan Mario. Jawab Yahusua, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yahusua bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Elia sudah datang. Itu bentuk lampau. Itu adalah Yohanes Pembaptis, pelopor Sang Mesias. Tetapi sebelum mengatakan kalimat itu, Yahusua berbicara dalam bentuk future atau masa depan. Dia berkata, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ini adalah sebuah nubuatan tentang akhir zaman yang sekaligus pada saat yang sama juga merujuk kembali ke kitab Maleakhi pasal 4. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Seiring berlalunya hari demi hari, surga mencurahkan semakin banyak kebenaran. Dan setiap permata kebenaran baru mengungkapkan semakin banyak sisi dari kasih ilahi. Salah satu penemuan baru adalah mengenai apa yang akan terjadi pada orang-orang yang terhilang selama masa 1000 tahun setelah kembalinya Yahusua. Dan ini bukan seperti apa yang Anda pikirkan. Tetapi ini menunjukkan tidak seperti sebelumnya, kedalaman kasih Yahwa yang tak terbatas. Kitab Roma pasal 5 ayat 6-8 menyatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Yahwa. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nasib orang-orang yang terhilang selama masa 1000 tahun mengungkapkan bahwa Yahwa akan melakukan segala yang Dia bisa lakukan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Untuk informasi lebih lanjut, carilah topik yang berjudul Masa 1000 Tahun Mengungkapkan Kasih Yahwa bagi orang yang terhilang di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke, Mario dan para pendengar, Yahusua memberitahu para murid bahwa Yohanes Pembaptis adalah lambang dari Elia. Apa yang Elia lakukan? Apa misinya? Untuk mengembalikan Israel kepada penyembahan kepada El yang benar. Dan itulah tepatnya misi umat Yahwa di akhir zaman.
Itulah sebabnya Yahusua berkata, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Memulihkan apa? Memulihkan hukum Yahwa. Baik Mario, tolong buka kembali kitab Maleakhi pasal 4 dan baca seluruh pasal ini. Sebelumnya, Anda hanya membaca 2 ayat terakhir. Sekarang, mari kita membaca semuanya agar kita bisa memahami konteksnya. Baik, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Yahwa semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ini berbicara tentang periode waktu yang sama yang Nabi Yesaya bicarakan dalam kitab Yesaya pasal 24. Kehancuran bumi pada akhir zaman. Nah, di ayat selanjutnya, Yahwa memberikan beberapa janji. Silakan lanjut bacakan Mario. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Yahwa semesta alam. Ingatlah kepada hukum yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Yahwa yang besar dan dahsyat itu. Maka dia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, perhatikan. Dalam konteks janji bahwa Elia akan kembali sebelum kedatangan hari Yahwa yang besar dan dahsyat itu. Dia berkata, ingatlah kepada hukum yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Jadi hukum ilahi masih mengikat. Itu tidak pernah dikesampingkan atau dipaku di kayu salib. Benar, Doni. Karena ajaran yang mengesampingkan hukum ilahi bersumber dari kebohongan terbesar setan. Dan hal itu menuntun jiwa-jiwa menuju kehancuran. Ya, kita harus mengingat hukum Yahwa dengan ketetapan-ketetapannya. Kata judgments, yang dalam versi Indonesia diartikan hukum-hukum, berasal dari kata Ibrani yang dapat diterapkan pada hukum apapun. Tetapi, jika Anda mencarinya dalam kamus konkordansi, maka Anda akan mendapatkan bahwa ini juga termasuk hukum ilahi. Ya benar, dan tentu saja hukum itu berisi perintah keempat tentang kapan waktu kita beribadah. Tentu, hukum itu tidak hanya berisi waktu peribadatan ini, tapi saya menyinggungnya karena perintah inilah yang secara khusus menjadi salah satu perintah yang telah diabaikan oleh kebanyakan orang, dengan mengklaim bahwa hukum ini tidak lagi mengikat. Ya, benar Mario. Kitab Yesaya pasal 24. Apa alasan Yahwa menghancurkan bumi? Nah, tolong buka dan baca kembali Mario. Sebab mereka melanggar hukum, mengubah ketetapan, dan melanggar perjanjian abadi. Perjanjian abadi dilanggar setiap kali seseorang berbuat dosa. Itulah mengapa penting bagi kita semua untuk mengklaim jasa kebenaran Kristus dengan iman. Tetapi terkait dengan doktrin Kristen secara keseluruhan, kebanyakan orang melanggar hukum ketika mereka beribadah pada hari Sabtu atau merayakan hari Minggu dari kalender matahari Paus, atau yang lebih kita kenal dengan nama kalender Masehi, di mana seharusnya mereka beribadah pada hari Sabat Yahwa yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan di masa penciptaan. Nah, terkait hal itu kita punya studi khususnya. Konstantin Agung melegalkan kekristenan untuk tujuan politik. Dia ingin menyatukan kerajaannya dan dia tahu cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui agama. Para pendengar, ada sebuah artikel di situs web kami yang membahas tentang hal ini. Ini benar-benar menarik. Perihal ini adalah bagian dari sejarah yang kebanyakan orang Kristen tidak tahu. Tetapi itu berdampak pada hari di mana orang Kristen beribadah. Artikel itu berjudul Konstantin I dan Hillel II. Dua orang yang telah menipu seluruh dunia. Saya berharap kita membahasnya saat ini Mario. Tapi sayangnya tidak bisa. Kita akan membuat episode khusus untuk itu. Jadi para pendengar, pantau terus ya updatean dari kami. Nah, sekarang yang perlu kita ingat adalah bahwa di bawah pemerintahan Konstantin lah Konsili Nisia diadakan. Pada saat itu, ada perdebatan besar antara orang-orang Kristen yang lebih mengikuti para rasul di wilayah timur dan orang-orang Kristen yang banyak berkompromi dengan berhala di wilayah di barat. Dan orang-orang Kristen di wilayah barat lah yang menang, ya kan Dodi? Iya, perdebatan itu mengenai perayaan Paskah mana yang akan dirayakan. Apakah Paskah Easter hari Minggu menurut kalender berhala Julian atau Paskah Passover menurut kalender lunisolar Alkitab. Dan hasilnya, orang-orang Kristen di wilayah barat lah yang menang. Ya, tentunya setelah melakukan beberapa pembunuhan di sana-sini.
Dan akhirnya penggunaan kalender Alkitab pun dilarang untuk digunakan oleh semua orang Kristen. Hal inilah yang kemudian mengubah semuanya. Beberapa tahun kemudian, putra Konstantin yaitu Konstantius mengambil satu langkah lebih jauh dengan melarang penggunaan kalender Alkitab untuk semua orang. Oke, Doni. Saya punya kutipan di sini yang ingin saya bagikan. Ini dari The Universal Jewish Encyclopedia. Kutipan ini diambil dari artikel tentang sejarah kalender. Di sini dikatakan, di bawah pemerintahan Konstantius, penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi mencapai puncaknya, sehingga perhitungan dengan menggunakan kalender mereka pun dilarang dengan ancaman hukuman yang berat. Ya, benar. Dan itulah sebabnya mengapa orang-orang Yahudi pada hari ini beribadah pada hari Sabtu. Dan ini tidak berarti bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat menurut Alkitab. Ini berarti bahwa pada abad keempat mereka telah berkompromi. Inilah ketetapan yang telah diubah. Sabat hari ke-7 asli, yang ditentukan dengan kalender lunisolar Sang Pencipta. Ya, dan inilah hal yang saya rasa tidak banyak diketahui orang, Doni. Anda ingat penglihatan Daniel tentang binatang yang memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Dan bagaimana sebuah tanduk kecil muncul yang merupakan simbol kepausan. Nah, dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 25, dibicarakan tentang tanduk kecil itu, di mana dikatakan, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Ya, dan bentuk berbicara menentang Yang Maha Tinggi adalah ketika Anda menggunakan sebagai tanda otoritas Anda. Tindakan mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Iya, saya tahu. Dan umat Katolik secara terbuka mengakuinya bahwa perubahan aturan itu adalah tanda otoritas mereka. Tapi yang ingin saya bagikan adalah terjemahan yang berbeda dari ayat itu, Doni. Yaitu dari Alkitab versi Knox yang mengatakan, dia akan menghina Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan dia berusaha untuk mengubah kalender dan hukum. Wow, ya, itulah tepatnya yang telah dilakukan kepausan dan semua kekristenan yang terorganisir telah mengikutinya secara membabi buta. Dan bahkan bagi mereka yang beribadah pada hari Sabtu, hari itu masihlah tetap hari Sabtu dalam kalender kepausan, kalender Masehi, bukan Sabat hari ke-7 berdasarkan Alkitab. Baik Mario, mari kita beranjak ke kitab Yesaya pasal 58. Ini adalah sebuah nubuatan untuk akhir zaman. Baca ayat 1 dan 2 dari kitab Yesaya pasal 58. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Elohanya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Eloah. Pesan ini tidak ditujukan kepada orang-orang duniawi yang jahat dan yang apatis. Pesan ini ditujukan kepada mereka yang mengasihi Yahwa, yang senang mengenal jalan-jalannya. Dalam beberapa ayat berikutnya, mereka ingin tahu mengapa Yahwa tidak memberkati mereka. Dan jawabannya adalah karena mereka telah menjalani praktik-praktik agama secara legalistik dalam upaya untuk merekomendasi diri mereka kepada Yahwa, di mana seharusnya mereka membiarkan Dia bekerja di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat berubah menjadi seturut dengan gambarnya. Benar, dan yang pada gilirannya akan menjadikan mereka menjadi pelaku hukum. Ya, tepat Mario. Dan begitulah kebenaran karena iman. Oke Mario, silakan lompat ke akhir pasal dan baca ayat 12-14. Ini adalah nubuatan mengenai generasi terakhir. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Yang dimaksud dengan jalan yang dibetulkan di sini adalah terkait dengan gagasan yang menyatakan bahwa hukum Yahwa telah dihapuskan di kayu salib dan tidak lagi mengikat. Di mana faktanya hukum itu tidak pernah dihapuskan dan masih tetap mengikat. Oke Mario, lanjut bacakan ayat selanjutnya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahwa hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahwa, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Yahwa lah yang mengatakannya. Ini adalah sebuah janji untuk generasi akhir zaman. Mereka yang bertobat, yang menerima kebenaran Kristus dengan iman,
Mereka yang mengizinkan Yahwa untuk menulis hukumnya di dalam hati mereka. Sekali lagi, dengan iman. Ya, inilah orang-orang yang akan aman ketika Yahwa menanduskan bumi seperti yang dijelaskan dalam kitab Yesaya pasal 24. Tema ini dikembangkan dalam kitab Wahyu. Mario, tolong buka kitab Wahyu pasal 14. Oke. Ingat, kabar baik Injil mengatakan bahwa meskipun upah dari ketidaktaatan atau dosa adalah kematian, tetapi karunia Yahwa adalah hidup yang kekal melalui jasa penyalipan dan kebangkitan Sang Juru Selamat. Oke Mario, bacakan kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat 10. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan dia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Perhatikan bahwa bahasa yang digunakan di sini hampir identik dengan bahasa dari perintah keempat yang mengatakan, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahwa, Eloamu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu." Ya, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan pekerjaan kita dalam 6 hari dan menyisihkan hari ketujuh, menjaganya tetap kudus. Oke, ayat berikutnya memberitahu kita alasannya. Ini dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 10. Di sini dikatakan, "Sebab 6 hari lamanya Yahwa menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahwa memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Ini adalah bahasa yang sama yang digunakan oleh malaikat pertama dalam kitab Wahyu pasal 14. Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Iya betul, keduanya menggunakan bahasa yang sama Mario. Oke, ayat berikutnya, kitab Wahyu pasal 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Seperti yang telah kita bahas dalam episode yang berbeda, Babel adalah simbol dari agama palsu secara umum dan Katolik secara khusus karena perannya dalam mengubah hukum Yahwa. Air adalah simbol untuk kebenaran. Anggur adalah simbol untuk doktrin palsu yang memabukkan dan mengaburkan pikiran. Oke Mario, ayat berikutnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia akan minum dari anggur murka Yahwa yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkahnya." Jadi begini, Mario dan para pendengar, jika Anda ingin lepas dari penghakiman Yahwa, jika Anda ingin aman ketika Dia menanduskan bumi dan menghancurkannya seperti yang dijelaskan dalam kitab Yesaya pasal 24, maka Anda perlu menerima Injil kekal yang diperoleh dengan iman dalam jasa Yahuswa. Anda harus memilih untuk membiarkan Yahwa menulis hukumnya di hati Anda. Kemudian, kepatuhan Anda tidak akan menjadi sesuatu yang Anda peras melalui darah, keringat, air mata, dan kemauan keras Anda sendiri. Itu akan mengalir seperti mata air alami dari Yahwa yang tinggal di dalam hati Anda melalui iman. Amin. Oke Mario, tolong kembali ke kitab Yesaya pasal 24. Bumi dicemarkan karena mereka telah melanggar hukum, mengubah ketetapan, dan melanggar perjanjian abadi. Nah, Mario bacakan dari ayat 6 sampai ayat 13. Ayat-ayat ini akan menjelaskan akibat dari melanggar perjanjian abadi itu. Dan para pendengar, saat Mario membaca ayat-ayat ini, ingatlah bahwa anggur adalah simbol dari doktrin palsu. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi. Pohon anggur merana dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah yang sudah tertutup tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi di tengah bangsa-bangsa. Yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Seperti pada waktu pemetikan susulan.
apabila panen buah anggur sudah berakhir. Meskipun terang rohani terus meningkat, namun dunia masih akan terus memegang doktrin-doktrin palsu. Tetapi di hari-hari mendatang, doktrin palsu ini akan berubah menjadi kepahitan. Kebohongan dan tipuan setan tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Kota yang kacau riuh adalah merujuk pada Babel. Sekali lagi, Babel adalah agama palsu secara umum dan Katolik secara khusus. Oke Mario, mari kita buka kitab Wahyu pasal 18. Ingat, semua kitab bermuara di kitab Wahyu, ya kan? Kitab Wahyu pasal 18 menguraikan tentang kota kekacauan. Baca ayat 1 sampai ayat 6, ini menjelaskan mengapa Yahwa menanduskan bumi dan menghancurkannya. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Yahwa telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Sekali lagi, anggur adalah doktrin palsu. Seluruh dunia telah mengadopsi kalender matahari kepausan atau kalender Masehi, dan sebagian besar dunia menghormati hari Minggu, hari pertama dalam sebuah minggu. Dunia Kristen telah membeli kebohongan bahwa hukum ilahi telah dipakukan di kayu salib. Tetapi inilah alasan mengapa, menurut Yesaya, Yahwa akan menanduskan bumi, yaitu karena ketidaktaatan dan pemberontakan dengan terus berpegang teguh pada kesalahan, sekalipun di saat kebenaran telah dinyatakan. Dengar, saya tahu kita kehabisan waktu, tapi saya benar-benar ingin melanjutkan pembahasan terkait pasal ini. Mario, apakah Anda keberatan jika kita melewatkan segmen kotak surat harian kita pada hari ini? Tidak, tentu tidak masalah. Oke, para pendengar, kami akan istirahat sebentar dan ketika kami kembali, Doni akan menyelesaikan pembahasan terkait pasal ini. Ini penting para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda memiliki seorang sahabat baik? Apa yang Anda suka dari dia? Apa yang pertama kali membuat Anda tertarik padanya? Apakah karena ketertarikan Anda sama? Atau karena Anda memiliki rasa humor yang sama? Sangat mudah untuk menganggap manusia lain sebagai sahabat. Tapi bagaimana dengan Sang Pencipta? Dia sebenarnya adalah sahabat terbaik yang dapat Anda miliki. Setiap sifat positif, setiap ciri kepribadian Rama yang membuat seseorang menjadi sahabat yang baik, terdapat di dalam Bapa. Setan tahu bahwa setiap kali seseorang mengenal Bapa secara individu, kasih akan selalu mengikuti. Jadi, setan bertindak dengan sangat efektif untuk membuat orang-orang takut pada Yahwa, pribadi yang sangat mengasihi mereka. Untuk mengenal karakter indah pencipta Anda, bacalah artikel yang berjudul Yahwa Sahabat Terbaik yang dapat Anda miliki di world/chance.com. Anda juga dapat menonton videonya di YouTube. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com. dan mulailah menggunakannya hari ini.
Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baik, terima kasih telah memberi saya waktu ekstra hari ini, Mario. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tadi di kitab Yesaya pasal 24. Oke. Nah, tolong baca mulai dari ayat 14. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Yahwa mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Yahwa di negeri-negeri timur. Nama Yahwa Eloa Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Hormat bagi yang maha adil. Dalam segala hal yang dilakukan Bapa, selalu demi kebaikan anak-anaknya. Bahkan penghakiman yang pada akhirnya menghancurkan bumi ini bertujuan untuk mencapai hati segelintir orang yang masih belum membuat pilihan mereka. Tulah-tulah di Mesir telah mengungkapkan kepada orang-orang Mesir dan orang-orang Israel kebenaran bahwa Yahwa adalah yang tertinggi. Semua ilah-ilah lain adalah ilah-ilah palsu. Inilah juga yang menjadi dampak dari penghakiman di akhir zaman ini. Hati orang-orang akan disentuh. Oke, Mario, lanjut bacakan. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku, sebab para penggarong menggarong. Ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Waktu penghakiman Yahwa adalah waktu belas kasihan bagi mereka yang telah dibutakan oleh para pemimpin rohani mereka, para gembala palsu. Beberapa orang akan melihat bahwa mereka telah disesatkan dan akan berpaling kepada Yahwa untuk mendapatkan pengampunan dan penerimaan. Tetapi bagi mereka yang tetap memberontak, tidak akan ada keselamatan. Nah, Mario, silakan lanjut baca ayat 17 sampai ayat 19. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan terperangkap dalam jerat. Dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat, sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur lulu, bumi goncang-gancing. Ini adalah peristiwa yang paling akhir. Ini menggambarkan kehancuran bumi secara harfiah. Bumi akan dikembalikan ke kondisi tidak layak huni yang sama seperti kondisi sebelum minggu penciptaan. Inilah sebabnya, seperti yang kita baca sebelumnya, langit baru dan bumi baru perlu dibuat. Ini perlu karena jika tidak, maka tidak akan ada kehidupan yang bisa dipertahankan. Oke, Mario, lanjut bacakan ayat 20 sampai akhir pasal ini. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Dia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu, Yahwa akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Yahwa semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan dia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Saya senang karena pasal ini berakhir dengan sekilas pandang masa depan yang gemilang. Ya, bumi ini akan dihancurkan. Namun, pada akhirnya Yahwa akan membuat langit baru dan bumi yang baru. Dia kemudian akan memindahkan Yerusalem baru ke bumi baru dan bersama Kristus dan orang-orang yang ditebus. Dia akan memerintah dari Gunung Sion di Yerusalem. Inilah yang membuat apapun yang harus kita lalui di bumi ini menjadi layak. Benar. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Yahwa untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, tepat, Mario. Sekarang Anda mungkin takut untuk mengakui bahwa hukum Yahwa masih mengikat. Mari kita hadapi fakta ini. Kita semua tahu, jauh di lubuk hati, bahwa kita tidak akan mampu memelihara hukum itu. Tapi kabar baiknya, ada Injil yang kekal. Ya, dan kabar baiknya adalah bahwa Yahwa tidak mengharapkan Anda untuk memelihara hukumnya dengan sempurna sendirian. Dia hanya ingin Anda menerima kebenaran Kristus sebagai sebuah anugerah, sebuah hadiah. Dia ingin Anda membiarkan dia melakukan pekerjaan transformasi. Jika Anda membiarkan dia akan memberi Anda hati yang baru dan memberikan roh yang baru di dalam diri Anda. Dia akan menulis hukumnya di hati Anda. Dan dia akan membuat Anda berjalan menurut ketetapannya dan menuruti peraturannya, serta melakukannya. Kemudian,
Ketika Dia menghancurkan bumi, Anda akan merasa damai, berdiam di tempat rahasia yang maha tinggi, berdiam di bawah naungan yang maha kuasa. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Bill Deknan adalah seorang pria yang dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Pada hari ulang tahunnya yang ke-86, dia berada di rumah sakit. Itu adalah hari Jumat. Putrinya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya sedang melakukan perjalanan jauh melintasi negeri itu untuk menghabiskan akhir pekan bersama putrinya sendiri dan menghadiri pertunjukan pertama cucunya. Itu adalah akhir pekan yang menyenangkan dan cukup sibuk. Dan Kimberly berpikir untuk menelpon kakeknya untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan melihat bagaimana keadaannya. Namun yang terpenting, dia ingin berbicara dengannya tentang kekekalan dan mengingatkannya tentang harapan dan kepastian orang-orang Kristen. Tetapi dengan kunjungan ibunya dan pertunjukan anaknya, dia pun tidak merasakan waktu berlalu dengan cepat. Baru pada hari Senin, Kimberly duduk untuk menulis pesan singkat kepada kakeknya, Bill. Setelah menceritakan kepadanya tentang pertunjukan itu dan berita keluarga lainnya, dia menulis tentang kasih Yahwa bagi kakeknya dan rencana keselamatan. Dia menyertakan beberapa foto yang diambil dari pertunjukan anaknya, kemudian mengirimnya dalam sebuah amplop. Namun, dia belum menelpon. Pada hari Selasa pagi, surat itu meninggalkan kotak surat mereka di pedesaan Pennsylvania untuk memulai perjalanan sejauh 2.000 mil melintasi Amerika Serikat ke negara bagian Arizona ketika kakek Bill masih berada di rumah sakit. Surat sejauh itu biasanya memakan waktu 2 hari, terkadang 3 hari. Jadi Kimberly tahu kakeknya mungkin akan menerimanya pada hari Kamis, paling lambat pada hari Jumat. Pada hari Rabu pagi, telepon berdering. Itu adalah telepon dari ibu Kimberly yang mengatakan bahwa kakek Bill telah meninggal pada hari Selasa malam. Hati Kimberly hancur. Mengapa dia membiarkan kesibukan hidup mencegahnya melakukan panggilan telepon yang sangat penting pada kakeknya? Hanya butuh 5 menit, hanya selama itu. Namun sekarang sudah terlambat. Dia telah meninggal bahkan sebelum surat Kimberly sempat sampai pada kakeknya. Rasa bersalah membuat kesedihan Kimberly semakin terasa. Beberapa hari kemudian, saat kembali berbicara dengan ibunya di telepon, ibu Kimberly menyebutkan bahwa kakek Bill punya seorang teman yang tinggal bersamanya di rumah sakit. Ibu Kimberly telah memberitahu teman itu bahwa Kimberly telah mengirim sebuah surat dan kapan perkiraan surat itu tiba. Teman itu berkata bahwa dia akan mengambil surat itu. Tetapi teman itu menambahkan bahwa secara emosional, dia tidak yakin apakah dia dapat menerima surat manis sejenis itu lagi dari Kimberly. Karena jika surat-surat Kimberly yang lain, sama seperti surat indah yang dia kirimkan pada kakek Bill pada Selasa malam, dengan beberapa foto gadis-gadis yang berdandan untuk acara pertunjukan mereka, itu akan menyentuh hati secara luar biasa. Kimberly terkejut. Amplop surat itu terkirim dari rumahnya pada hari Selasa pagi. Tidak mungkin suratnya diproses, diterbangkan, diproses lagi dan dikirim sejauh 2.000 mil dalam waktu sekitar 12 jam. Kemudian dia teringat pada kata-kata Yahusua dalam kitab Matius pasal 19 ayat 26 yang mengatakan, "Bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Yahwa segala sesuatu mungkin." Para pendengar, kitab Mazmur pasal 40 ayat 4 dan 5 mengatakan, "Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Yahwa, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Yahwa Elohku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya."
World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran yang menarik, Doni. Saya tahu hal itu akan terjadi dan saya berterima kasih kepada Anda, Doni, karena telah bersedia berbagi hasil studi terbaru Anda dari kitab Yesaya ini kepada kami. Baik, di awal acara tadi, Anda meminta saya untuk membuka kitab Wahyu pasal 8, 9, dan pasal 16. Apa hubungan antara kitab Yesaya pasal 24 dan kitab Wahyu pasal 8, 9, dan pasal 16 ini, Doni? Nah, begitulah cara Yahwa menghancurkan bumi. Ada 2 fase menuju murka ilahi. Yang pertama, seperti yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9, adalah penghakiman yang mengerikan, tetapi masih bercampur dengan belas kasihan ilahi. Kitab Wahyu pasal 16 adalah fase kedua. Ini adalah penghakiman ilahi yang sudah tidak bercampur dengan belas kasihan. Ketika fase ini selesai, bumi benar-benar akan menjadi hancur dan Yahusua kembali. Karena jika tidak, maka tidak akan ada lagi kehidupan yang tersisa. Oke, mari kita lihat sekilas masing-masing bagian ini, Doni. Baiklah. Tahap pertama, penghakiman ilahi dilambangkan sebagai 7 sangkakala. Ini menggambarkan serangkaian peristiwa yang semuanya dirancang untuk menyadarkan orang-orang akan kegentingan zaman di mana mereka hidup. 4 sangkakala pertama akan menghancurkan bumi. Para pendengar, kami tidak dapat membahas semuanya di sini, tetapi Anda dapat melihat di situs web kami dan juga ada videonya di YouTube kami. Ketahuilah, setiap sangkakala akan membuat kondisi bertambah buruk dan semakin buruk. Ya, 3 sangkakala terakhir digambarkan sebagai waktu celaka. Ketiganya akan berdampak sangat buruk. Ya, akan benar-benar buruk. Di bawah celaka-celaka ini, setan akan membuat seolah-olah ada makhluk luar angkasa yang telah menyerang. Jutaan orang akan kehilangan nyawa mereka. Paus akan diminta untuk mewakili umat manusia dalam negosiasi damai dengan apa yang disebut alien ini. Tetapi itu semua sudah diatur. Karena di bawah waktu celaka ini, setan akan datang dan menyamar sebagai Yahusua. Ini adalah tipuannya yang terakhir dan yang luar biasa. Dia akan mengklaim telah mengubah hukum Yahwa dan mempromosikan perayaan hari Minggu. Semua orang yang menolak untuk menghormati hari ini akan diancam dengan kematian. Ya, ini adalah penegakan tanda binatang itu. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, Doni, ini semua tentang peribadatan. Siapa yang Anda sembah, siapa yang Anda pilih untuk Anda hormati melalui ketaatan Anda. Dan jangan lupa bahwa sangkakala-sangkakala ini adalah peringatan-peringatan. Sangkakala-sangkakala memperingatkan. Sangkakala-sangkakala membuat pengumuman. Dan untuk itulah rangkaian peristiwa-peristiwa ini. Sangkakala-sangkakala memperingatkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 16. Ya, itu fase kedua dari penghakiman ilahi. Ya kan, Doni? Ya, ini adalah 7 malapetaka terakhir. Ketujuhnya dilambangkan sebagai cawan yang dicurahkan ke bumi. Kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 mengatakan, "Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Yahwa." Ayat itu meringkas semua kitab Wahyu pasal 16. Nah Mario, cawan murka Yahwa mengakhiri kehancuran bumi yang dimulai selama peniupan 7 sangkakala. Iya, saya telah memperhatikan bahwa tampaknya ada persilangan antara peniupan sangkakala dan malapetaka-malapetaka terakhir ini. Keduanya mempengaruhi perairan bumi. Keduanya mempengaruhi matahari, Doni. Iya, dan beberapa orang percaya bahwa kejadian-kejadian itu menggambarkan peristiwa yang sama. Tetapi sebenarnya tidak. Kita harus selalu ingat bahwa inti dari semua ini adalah untuk menjangkau hati yang keras kepala, untuk mencerahkan pikiran yang telah dibutakan oleh kebohongan setan. Yahwa ingin menyelamatkan semua orang. Benar. Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa semua orang akan diselamatkan. Mereka yang dengan gigi bertahan dalam pemberontakan akan terhilang.
Tetapi Bapa tidak akan menyerah sampai Dia menghabiskan setiap kesempatan untuk menjangkau mereka yang tersesat. Ya, saya suka bagaimana Petrus menggambarkannya dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Ayat ini menunjukkan kerinduan kasih Bapa yang begitu besar. Di sini dikatakan, Yahwa tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bukankah itu indah, Mario? Ya, Yahwa tidak mengharapkan hal yang mustahil dari Anda. Itulah sebabnya Dia telah membuat keselamatan tersedia bagi semua orang. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda peroleh. Tidak ada yang dapat Anda lakukan selain mengulurkan tangan iman dan menerima hadiah tersebut. itu mengingatkan saya pada bagian Alkitab favorit saya, Doni. Kitab Roma pasal 8 ayat 31 dan 32 di mana dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Yahwa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Dengar dengan baik para pendengar, Anda tidak perlu takut akan hari-hari mendatang. Ya, hari-hari mendatang akan berbahaya. Banyak yang akan terjadi dan banyak nyawa yang akan hilang. Tetapi jika hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Yahwa, maka kita tidak perlu takut. Setan ingin Anda takut akan hari-hari mendatang karena dia tahu bahwa ketakutan memisahkan kita dari Yahwa. Benar. Paulus menulis kepada Timotius dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Yahwa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Benar, dan bukan hanya itu, tetapi Dia memberi kita nubuatan sehingga kita dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan dan agar kita dapat berbalik kepadanya. Iya, betul sekali. Sebagai penutup, Maria tolong buka dan bacakan kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 13. Oke? Para pendengar, ingatlah, semua yang Yahwa lakukan, Dia lakukan karena kasih. Yang harus Anda lakukan adalah memilih untuk menerima anugerah keselamatannya. Mario? Tetapi hari Yahwa akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Yahwa. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Baik para pendengar, bergabunglah kembali dengan kami besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.